Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Hamzah dengan NIM 2024 1037011110151. Kelas struktur data G. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur data tree. Pada presentasi ini kita akan membahas konsep dasar tree, traversal, jenis-jenis tree, AVL tree, hingga penerapan tree dalam kehidupan yang nyata. Agendanya sebelum masuk ke materi utama di sini ada gambaran pembahasan yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan memahami pengertian dasar tree beserta istilah-istilah pentingnya. Setelah itu membahas traversal atau cara mengunjungi node pada tree. Kemudian kita akan masuk ke jenis tree seperti binary search tree, heap, dan tree. Lalu membahas AVL tree sebagai solusi untuk menjaga tree tetap seimbang. Terakhir ada studi kasus implementasi tree dalam kehidupan yang nyata. Next, pengenalan tree. Nah, tree ini tuh adalah struktur data nonlinear yang memiliki berbentuk cabang seperti pohon. Disebut nonlinear karena data itu tidak secara lurus seperti array atau linked list, melainkan memiliki hubungan bertingkat atau hierarki. Contoh penerapan tree dalam kehidupan sehari-hari, misalnya struktur folder di komputer, silsilah keluarga, dan struktur organisasi. Pada gambar ini, node A disebut root karena berada paling atas, node B dan C disebut internal node karena masih memiliki child. Sedangkan D, F, dan G disebut leaf node karena tidak memiliki cat lagi. Lanjut pada bagian terminologi. Nah, di sini yang pertama ada root. Root itu node paling atas dan tidak memiliki parent. Kedua, parent dan child. Parent adalah node induk, sedangkan child adalah node turunannya atau anaknya. Leaf node ini adalah node yang tidak punya child lagi. Internal node ini adalah node yang masih punya child. Lanjut hit yaitu jalur terpanjang dari root ke leaf. Ada deep yaitu menunjukkan seberapa jauh posisi node dari root, dan subtree yaitu bagian dari tree yang masih membentuk tree kecil. Lanjut ada bagian tree traversal. Nah, di bagian tree traversal ini yaitu proses mengunjungi semua node pada tree dengan aturan urutan tertentu. Karena tree itu bercabang, maka ada beberapa metode traversal. Nah, traversal ini dibagi menjadi dua pendekatan besar yaitu deep search dan Brief search. Atau deep search ini menjelajah sedalam mungkin terlebih dahulu, sedangkan Brief search ini berjalan berdasarkan level. Lanjut di bagian ada yang pertama itu in order traversal. Traversal pertama adalah in order traversal ini, yaitu urutannya kiri, root, lalu kanan. Traversal ini sering digunakan pada binary search tree karena hasil akhirnya otomatis diurut dari kecil ke besar. Makanya traversal ini cocok untuk menampilkan data secara terurut. Lanjut di sini ada bagian codingan. Di bagian codingan ini yaitu digunakan untuk memuat node pada tree. File itu digunakan menyimpan nilai node, leaf untuk child kiri, dan drag untuk child kanan. Function itu digunakan untuk menjalankan traversal in order. Lalu kalau node kosong, program berhenti supaya tidak error. Program masuk ke subtree kiri terlebih dahulu. Lanjut, setelah kiri selesai, root akan ditampilkan. Terakhir, program masuk ke subtree kanan. Untuk outputnya, outputnya akan menjadi terurut. Karena traversal ini mengikuti pola kiri, root, terus kanan. Makanya pada BSD in order traversal menghasilkan urutan ascending. Lanjut ada pre selanjutnya ada pre-order dan post-order traversal. Pre-order ini memiliki urutan kiri lalu root kiri lalu kanan. Traversal ini biasanya digunakan untuk menyalin struktur tree atau membuat backup tree. Pada post order sedangkan itu dia memiliki urutan kiri kanan lalu root. Traversal ini sering digunakan ketika menghapus tree karena child diproses terlebih dahulu baru parent. Kesimpulan supaya gampang mengingat, pre-order root duluan, in order root di tengah, post order root terakhir. Lalu ada level order. Level order ini
Berikutnya itu yaitu kalau traversal sebelumnya menjelajah sedalam mungkin, BFS bekerja berdasarkan level. Not dikunjungi dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Traversal ini menggunakan queue dengan konsep FIFO atau first in first out. C ada codingan. Nah, untuk bagian codingan nih root dimasukkan pertama kali ke queue. Program terus berjalan selama queue masih ada isi. Not paling depan diambil dulu. Kalau penyacil kiri dimasukkan ke queue. Kalau penyacil kanan juga dimasukkan. Untuk outputnya, untuk output ini akan berjalan per level. Pertama root yaitu 4, lalu level kedua dan 6, kemudian level berikutnya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis tree. Nah, di jenis tree ini yang pertama yaitu ada binary tree. Nah, binary tree ini tree di mana setiap node maksimal hanya memiliki dua child, yaitu leaf child dan trick child. Jadi satu parent tidak bisa punya lebih dari dua cabang. Binary tree ini menjadi dasar dari banyak struktur data lain seperti BST, heap, dan AVL tree. Nah, di gambar sebelah kanan pada gambar ini terlihat bahwa setiap node itu hanya memiliki maksimal dua child. Kalau tidak punya child, maka dia disebut leaf node. Selanjutnya ada binary search tree. Nah, pengembangan dari binary tree yang memiliki aturan khusus. Aturan BST ini semua nilai di subtree kiri harus lebih kecil dari root. Sedangkan semua nilai di subtree kanan harus lebih besar dari root. Contoh pada gambar, misalnya root bernilai B. Kalau ada angka 3, dia akan otomatis masuk ke kiri karena lebih kecil. 8 dibandingkan dengan 3. Kalau ada angka 10 dibandingkan dengan 8, maka otomatis dia akan masuk ke kanan karena nilainya lebih besar. Kelebihan BST ini karena memiliki aturan seperti ini, proses pencariannya menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pencarian biasa. Next, ada BST, insert dan nah, untuk BST ada dua operasi ini yaitu search dan insert. Search digunakan untuk mencari data, sedangkan insert digunakan untuk menambahkan node baru tanpa merusak aturan BST. Cara kerjanya search ini, kalau nilai yang dicari lebih kecil dari root, maka dia pindah ke kiri. Kalau lebih besar, pindah ke kanan. Kalau nilainya sama, berarti data ditemukan. Ada codingan untuk di slide ini. Nah, penjelasannya itu bagiannya itu digunakan untuk bagiannya semua ini bukan not BST. Function digunakan untuk mencari nilai pada BST. Kalau not kosong berarti data tidak ditemukan. Kalau nilainya sama dengan root berarti data ditemukan. Kalau nilai lebih kecil, program pindah ke supli kiri. Kalau lebih besar, program pindah ke supli kanan. Untuk output ini akan menunjukkan angka 6 saja berhasil ditemukan. Karena dia mencari angka 6 program membandingkan angka mulai dari root, misalnya root 8. Karena 6 lebih kecil, maka pindah ke kiri ke angka 3. Karena 6 lebih besar dari 3, program pindah ke kanan dan akhirnya menemukan angka 6. Kelebihan BST ini kalau kalau tree seimbang, proses pencarian itu bisa sangat cepat yaitu no log n. Selanjutnya ada delete. Nah, selain search dan insert, biasanya juga memiliki operasi delete, yaitu penghapusan data. Kasus satu, leave node. Kalau node yang dihapus adalah leave node, maka langsung dihapus saja. Kasus dua, satu child. Kalau node hanya punya satu child atau anak, maka posisi node ini diganti oleh childnya. Kasus tiga, dua child. Kalau punya dua child, biasanya digunakan in order successor, yaitu mengambil nilai terkecil dari subtree kanan, kemudian node diganti dengan successor tersebut. Kesimpulannya, delete BST sedikit lebih kompleks dibandingkan insert karena harus menjaga aturan BST tetap benar. Lanjut ada heap tree. Jenis tree berikutnya adalah heap. Heap adalah complete binary tree yang memiliki aturan prioritas tertentu. Max heap. Pada max heap itu parent harus lebih besar daripada child. Min heap.
pada min heap ini parent harus lebih kecil dari child. Contoh penerapan heap banyak digunakan pada priority queue. Contohnya sistem antrian prioritas seperti rumah sakit atau CPU scheduling. Lanjut, ada tree. Nah, tree ini digunakan untuk menyimpan kumpulan kata. Node mempunyai setiap node itu mempunyai karakter tertentu. Contoh misalnya kata cat dan car. Karena sama-sama punya awalan C, A, maka node awal digunakan bersama. Kelebihannya tree ini sangat cepat untuk pencarian kata atau prefix. Contoh penerapan autocomplete Google, keyboard suggestion, dan pencarian kamus. Lanjut, optimasi atau AVL3. Untuk AVL3 ini BST yang bisa menjaga keseimbangan tree secara otomatis. Kenapa AVL dibutuhkan? Karena BST bisa menjadi sangat tidak seimbang. Misalnya data dimasukkan secara urut, akibatnya tree berubah seperti linked list dan pencarian menjadi lambat. Solusi AVL. AVL ini melakukan balancing supaya tinggi tree tetap seimbang. Lanjut ada balance factor. Nah, balance factor AVL ini tinggi subtri kiri dikurangi tinggi subtri kanan. Kondisinya kalau nilai min satu 0 atau satu berarti masih seimbang. Kalau lebih dari itu berarti tri tidak seimbang. Solusinya kalau tri tidak seimbang itu AVL akan melakukan rotasi. Rotasi inilah yang membuat performa AVL tetap cepat. Lanjut ada AVL rotation. Nah, kalau AVL3 tidak seimbang, maka dilakukan proses yang disebut rotation atau rotasi. Tujuan rotasi adalah mengembalikan tree supaya tetap seimbang. Dengan tree yang seimbang, pencarian tetap cepat dan tidak berubah seperti linked list. Lanjut, ada jenis rotasi VL. Pada VL itu ada 4 jenis rotasi, yaitu digunakan ada LR rotation left left digunakan ketika ketidakseimbangan terjadi di kiri-kiri. Solusinya menggunakan right rotation. Ada RR rotation right right terjadi kalau ketidakseimbangan ada di kanan-kanan. Solusinya menggunakan left rotation. Ada LR rotation left right terjadi saat not berat ke kiri tetapi masalahnya ada di kanan supir kiri. Solusinya adalah rotasi ganda yaitu left rotation lalu right rotation. Yang terakhir ada RL rotation right left terjadi saat not berat ke kanan tapi masalahnya ada di kiri supir kanan. Solusinya right rotation lalu left rotation. Kesimpulannya jadi AVL bisa menjaga keseimbangan tree dengan melakukan rotasi sesuai kondisi. Hanya ada AVL insert. Nah, pada AVL, proses insert ini sebenarnya sama seperti BST biasa. Not dimasukkan sesuai aturan BST. Bedanya, setelah insert selesai, AVL itu akan menghitung balance factor. Kalau tree tidak seimbang, maka langsung dilakukan rotasi. Kelebihannya, karena itu AVL tetap memiliki performa yang stabil, walaupun data itu terus bertambah. Perbandingan AVL dan BST. Di sini kita bisa membandingkan BST biasa dengan PL3. BST itu lebih sederhana dan proses insert menjadi lebih ringan. Tapi BST itu menjadi tidak seimbang. AVL ini sedikit lebih kompleks karena ada rotasi, tapi pencariannya lebih stabil dan cepat karena tree terlalu dijaga tetap balance. Kesimpulannya kalau data sering berubah dan jumlahnya besar, AVL3 biasanya lebih baik. Nah, untuk selanjutnya ada masuk di studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama, kita langsung ke codingan. Untuk studi kasus yang pertama ini ada salah satu penapan tree yang paling dekat dengan kita adalah file system komputer. Folder utama menjadi root, folder di dalamnya menjadi child, sedangkan file paling akhir menjadi live node. Makanya struktur folder di komputer terlihat bercabang seperti tree.
Hmm, Untuk codingannya, kelas ini tuh digunakan untuk membuat folder, name menyimpan nama folder, sedangkan children digunakan untuk menyimpan isi folder. Function ini digunakan untuk menambahkan subfolder. Function ini digunakan untuk menampilkan struktur folder. Untuk outputnya, output ini akan menunjukkan struktur folder itu sangat bertingkat. Folder D akan menjadi root, kemudian kuliah dan musik menjadi child, dan lalu folder di bawahnya menjadi subtree. Folder di bawahnya yaitu tugas RPL, praktikum, untuk musik, lagu pop, lagu rock. Untuk studi kasus yang kedua, ya, studi kasus yang kedua ini ada expression tree. Penerapan tree itu berikutnya expression tree. Tree ini digunakan untuk menghitung ekspresi matematika. Operator menjadi tambah, kurang, kali, dan bagi menjadi parent node. Sedangkan angka menjadi leaf node. Untuk penjelasannya, root itu berisi operator perkalian, subtree kiri berisi operasi penjumlahan, not 5 dan 3 menjadi child dari operator tambah. Untuk outputnya, untuk outputnya itu program menghitung subtree kiri dulu yaitu 5 tambah 3 hasilnya 8. Kemudian hasil 8 dikalikan 2 sehingga hasil akhirnya adalah 16. Lanjut studi kasus 3. Nah, di studi kasus 3 ini yaitu tree autocomplete. Autocomplete seperti Google Search ini contohnya. Saat kita mengetik beberapa huruf, sistem akan mencari kata yang memiliki prefiks sama. Karena tree menyimpan data per karakter, pencarian menjadi sangat cepat. Contoh, dengan pada kelas codingan ini digunakan untuk membuat tree. Dictionary itu digunakan untuk menyimpan karakter berikutnya. Function itu function-functionnya ini digunakan untuk memasukkan data ke tree. Lanjut untuk mengecek apakah prefix juga tertentu tersedia apa enggak. Untuk outputnya itu dia itu akan menunjukkan bahwa prefix yang dicari itu ditemukan. Misalnya mengetik PY, maka sistem tahu kata seperti Python dan lain-lain. Untuk studi kasus yang terakhir yaitu ada heap sort. Nah, heap juga bisa digunakan untuk sorting data melalui heap sort. Data itu dimasukkan ke heap terlebih dahulu, kemudian elemen terkecil atau terbesar diambil satu persatu. Kelebihannya, heap sort ini memiliki kompleksitas stabil yaitu log n, log n, yaitu outputnya ini dia outputnya ini data berhasil diurutkan dari kecil ke besar karena heap selalu mengambil nilai terkecil terlebih dahulu. Untuk slide selanjutnya, nah, ringkasan materi. Untuk sebagai ringkasan, tree ini struktur data hierarkis yang memiliki banyak variasi. BST digunakan untuk pencarian cepat, apel digunakan agar tree tetap seimbang, heap digunakan untuk prioritas data, sedangkan tree digunakan untuk pencarian kata atau autocomplete. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai struktur data tree. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.